Karhutla ya, pemirsa, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. Ya, dan upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi nasional penanganan Karhutla di Jakarta. Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut dan Pemprov Kalteng menyatakan kesiapannya menjalankan berbagai langkah mitigasi untuk menekan risiko Karhutla sejak dini. Menghadapi ancaman Karhutla dan peningkatan intensitas El Nino, pemerintah pusat bersama daerah memperketat koordinasi lintas sektoral. Salah satunya dengan integrasi operasi darat dan udara yang menjadi kunci menghadapi situasi cuaca ekstrim yang diprediksi mulai terjadi pada paruh kedua tahun ini. Menyikapi proyeksi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo menyatakan, Kalteng telah belajar dari pengalaman El Nino panjang pada tahun 2015 dan 2019. Menurutnya, titik krusial yang harus diantisipasi adalah ketersediaan sumber air di tengah kawasan hutan pedalaman yang jauh dari aliran sungai. Pemprov Kalteng kini menekankan penyiapan embung atau kolam penampungan air dan perawatan saluran air sebagai sumber air cadangan untuk mendukung operasi pemadaman di lahan gambut. Menyampaikan pengalaman saja bahwa tahun 2015 ya pada saat kami tugas di daerah di kabupaten kan pernah mengalami yang masa El Nino itu panjang. Jadi yang harus kita antisipasi itu adalah kita ketersediaan sumber air ya. Karena kebakaran ini tidak hanya terjadi di wilayah pinggiran dekat sungai, yang memang pasti kalau dekat sungai kan sumber airnya kan akan banyak, rembesan-rembesan. Tapi kebakaran ini bisa terjadi di tengah hutan, di tengah kawasan hutan yang memang sumber airnya tidak ada, kering, karena kering. Nah, oleh karenanya ini yang penting dilakukan selain modifikasi cuaca tadi ya, bantuan hujan buatan, mumpung awan masih tersedia. Nanti kan akan terjadi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober katanya tadi ya. Kalau mulai Juni, Juli tadi. Nah, mumpung masih dalam tahap masih ada awan, itu bisa dilakukan modifikasi hujan buatan. Nah, sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, hingga Mei 2026, luas lahan terbakar secara nasional telah mencapai 81.000 hektar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi sinyal kuat bagi seluruh daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari operasi modifikasi cuaca, pembangunan sekat kanal, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Update di per Mei ini sudah data dari kami ada 81.000 hektar yang lahan yang sudah dinyatakan terbakar, dan ini angka yang tinggi ya dibandingkan dengan tahun yang lalu, karena memang sekali lagi pada tahun ini sudah masuk kepada El Nino moderat dan sampai ringan sampai moderat ya, sedang ya, dan tentu ancamannya akan semakin besar ketika nanti pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan berbagai langkah kesiapsiagaan telah dilakukan mulai dari apel siaga, penetapan status siaga darurat, hingga kesiapan personel dan peralatan di lapangan. Dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan di daerah. Dengan kesiapan tersebut, risiko Karhutla di Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditekan sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi bencana asap besar seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan Muhammad Kolbi, Arkan Yasin, Jakarta, Garuda TV. Berbicara mengenai penanganan ataupun